Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Odika Nasitito Isusta, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi yang aku pelajari, yaitu Cyber Security Management. Apa itu Cyber Security? Adalah langkah-langkah dan praktek yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, serangan DOS, dan pencurian data. Tujuannya adalah mencegah akses yang tidak sah dan kerusakan pada data sensitif. Ini melibatkan penggunaan sandi kuat, kebijakan keamanan, perangkat lunak keamanan, pemantauan lalu lintas jaringan, pelatihan kesadaran keamanan, dan respon terhadap serangan. Konsep Cyber Security. Keamanan cyber melibatkan pelindungan sistem jaringan, data, dan penggunaan dari ancaman cyber. Konsep dasarnya mencakup keamanan sistem, jaringan, dan data, serta kesadaran keamanan pengguna. Ini juga melibatkan penangkapan serangan dengan tanggapan keamanan yang cepat. Tujuannya adalah melindungi dari akses yang tidak sah, kerusakan, dan perubahan data, serta mencegah serangan yang merugikan. Manfaat Cyber Security. Keamanan cyber melibatkan manfaat penting sebagai berikut. 1. Melindungi dari ancaman cyber seperti malware, virus, dan serangan phishing. Dan yang kedua, melindungi data berharga dan sensitif dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan kepercayaan dengan pelanggan dan mitra. Yang keempat, menjaga kelangsungan bisnis dengan mengurangi dampak serangan cyber. Dan yang kelima, mempengaruhi persyaratan kepatuhan peraturan dan berlaku. Sejarah pengembangan virus komputer. Virus komputer telah berkembang sejak awal munculnya pada 1970-an, mulai dari virus Copper pada tahun 1971, Worm pada tahun 1980-an, virus Marco pada tahun 1990-an, hingga malware yang lebih canggih seperti Trojan, Worm, ransomware, dan spyware. Terdapat serangan terkenal seperti I Love You, Blaster, Configure, dan WannaCry. Ancaman juga telah meluas di perangkat mobile dan cloud. Perkembangan ini mendorong peluang tindakan keamanan yang lebih kuat untuk melindungi sistem dan data dari serangan malware. Apa itu PSE? PSE atau pelanggaran sistem elektronik adalah entitas atau perusahaan yang menyediakan pelayanan sistem elektronik. PSE bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur, platform, atau layanan yang berfasilitas transaksi elektronik, komunikasi elektronik, atau penyimpanan data elektronik. Mereka berperan dalam menjaga ketersediaan, integritas, dan keamanan sistem elektronik yang mereka kelola. Tugas PSE meliputi perkembangan pengoperasian dan pemeliharaan sistem elektronik, serta menyediakan layanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi dan interaksi elektronik. Contoh PSE termasuk penyediaan layanan cloud, menyediakan platform e-commerce, perusahaan teknologi, dan menyediakan layanan hosting. Apa itu keamanan data? Keamanan data adalah praktek dan upaya yang dilakukan untuk melindungi informasi dari ancaman dan resiko yang dapat menyebabkan akses, penggunaan perubahan atau kehilangan yang tidak sah. Ini mencakup langkah-langkah dan teknologi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan data melibatkan penggunaan berbagai metode seperti ekspresi, autentikasi, pengaturan akses, firewall, dan perangkat lunak keamanan untuk melindungi data dari ancaman serta peretas, serangan malware, mencuri identitas, dan pelanggaran privasi. Tujuan utama adalah menjaga kerahasiaan data agar hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, memastikan bahwa data tidak diubah secara tidak sah, dan memastikan ketersediaan data ketika dibutuhkan. Apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE merupakan singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE adalah sebuah undang-undang di Indonesia mengatur aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan melindungi penggunaan teknologi informasi serta mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia. Undang-Undang ITE mencakup berbagai aspek hukum terkait dengan dunia digital, termasuk kejahatan komputer, privasi data, hak kekayaan intelektual, tindakan pelanggaran tanggung jawab penyediaan layanan internet, serta ketentuan-ketentuan terkait dengan penyerangan konten elektronik. Apa itu keamanan data? Keamanan data adalah praktek yang
dan upaya untuk melindungi data dari akses dan tidak sah, kerusakan, perubahan, atau kehilangan. Tujuan utama dari keamanan data adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta melindungi data dari ancaman internal dan eksternal. Keamanan data melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan yang mencakup eksternal dan data, pengaturan akses yang terbatas, pemantauan aktivitas pengguna, melindungi terhadap malware, dan serangan cyber, serta cadangan data yang teratur. Selain itu, keamanan data juga mencakup kebijakan keamanan yang jelas, pelatihan untuk menggunakan tantangan praktek keamanan yang baik, serta mematuhi terhadap peraturan dan standar dan yang relevan. Apa itu hukum cyber law? Hukum cyber atau cyber law merujuk pada serangan aturan yang regulasi yang mengatur aktivitas yang terkait dengan dunia digital dan internal. Cyber law mencakup berbagai aspek hukum, termasuk kejahatan komputer, privasi dan pelindungan data, hak kekayaan intelektual, keamanan informasi, transaksi elektronik, dan tindakan hukum terkait dengan penggunaan teknologi dan internet. Hukum cyber bertujuan untuk memastikan perangkat kerja hukum yang sesuai untuk mengatasi kejahatan, konflik dan masalah hukum yang muncul dalam dunia digital. Hal ini melibatkan pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan menggunakan teknologi informasi dan internet, serta penegakan hukum terkait. Dimaksud dengan jaringan. Keamanan jaringan melibatkan langkah-langkah untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah dan serangan. Ini mencakup penggunaan rival, ekspresi data, pengaturan akses pengguna, pemantauan dan deteksi intrusi, pengaruh perangkat lunak yang melatih pengguna. Tujuannya adalah melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam jaringan. Apa itu ISO 27001? ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur manajemen keamanan informasi. ISO 27001 memberikan perangkat kerja yang berkonseptif bagi organisasi untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, mematuhi, memeriksa, dan mempertahankan dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi mereka. Standar ISO 27001 berfokus pada pelindungan keamanan informasi dalam segala bentuknya, termasuk data digital dan fisik, serta melibatkan semua aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. ISO 27001 memadu organisasi dalam mengidentifikasi risiko keamanan informasi, mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan yang tepat, dan menetapkan kebijakan yang berprosedur dan relevan untuk melindungi informasi. Apa itu firewall dan IDS? Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internet, misalnya perusahaan atau rumah, dan jaringan eksternal, misalnya internet. Fungsinya adalah untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. IDS, Intrusion Detection System, adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi serangan cyber atau aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan komputer. IDS bekerja dengan monitor lalu lintas jaringan dan mencari tindakan-tindakan serangan atau perilaku abnormal. Ketika IDS mendeteksi aktivitas untuk mencurigakan serta serangan denial of service (DOS) atau upaya peretasan, ia akan memberikan peringkat atau pengambilan tindakan yang sesuai, serta memblokir alamat IP yang mencurigakan atau mengirimkan notifikasi kepada administrator jaringan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan.